Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali secara online. Di sini kita akan pembelajaran PLH. Tapi sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu ya anak-anak. Lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucapkan terima kasih dan puji syukur Engkau masih memberikan kami kesehatan sehingga kembali melaksanakan pembelajaran online. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah, dampingi ya Bapa supaya dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, supaya kelak mereka menjadi anak yang berguna bagi orang tua dan juga bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Amin. Santa Melania, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, anak-anak, di pembelajaran PLH ini kita masuk bab 3, di mana di bab 3 ini kita belajar tentang tata tertib di lingkungan sekolah ya anak-anak. Nah, apa itu tata tertib? Tata tertib adalah segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati ataupun dilaksanakan. Itu arti dari tata tertib. Kenapa Bu harus dibuat tata tertib? Iya, supaya tercipta keamanan dan ketertiban. Nah, supaya semua ya anak-anak yang datang atau kemana saja berpergian harus dipatuhi, karena setiap tempat yang kita tuju itu memiliki tata tertib ya. Nah, sekarang kita masuk tentang sekolah ya. Sekolah adalah tempat umum banyak orang yang datang ke sekolah untuk keperluan masing-masing ya. Jadi sekolah ini adalah tempat kita juga menuntut ilmu, belajar. Nah, jadi anak-anak di lingkungan sekolah ini banyak ruang lingkup ya, atau banyak orang yang bekerja di dalam seperti guru, kepala sekolah, penjaga sekolah, tata usaha ya, pustakawan ya. Itu adalah yang ada di dalam lingkungan sekolah. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, biasanya orang yang datang ke sekolah adalah orang yang berhubungan dengan pendidikan. Ya, siapa saja Bu? Ya orang banyak. Misalnya orang tua kita yang datang ke sekolah, bisa datang ke sekolah itu menanyakan bagaimana anaknya di sekolah dalam belajar, ya. Itu dia anak-anak ya. Nah, berikutnya ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah, antara lain yang pertama, berdiskusi. Nah, di sini biasanya kita berdiskusi kalau datang orang tuanya yang bermasalah, misalnya anaknya yang sering terlambat, ya, yang malas mengerjakan tugas atau PR, yang selalu dia anaknya tidak tertib dalam mengerjakan tugas. Nah, ini kan orang tuanya dipanggil berdiskusi bagaimana menyelesaikan anak tersebut. Itu dia anak-anak. Yang kedua, membaca buku. Nah, ini biasanya anak-anak membaca buku baik di perpustakaan. Karena membaca buku kita banyak ilmu. Itu dia salah satunya juga. Berikutnya yaitu melayani kepentingan pendidikan. Misalkan kalau ada kegiatan-kegiatan di sekolah ya anak-anak ya, kegiatan di sekolah ataupun orang tua misalkan membayar SPP atau uang sekolah, itu melayani. Ataupun orang tua mau bertanya tentang anaknya, juga itu melayani supaya semua berjalan baik dan lancar. Itu di anak-anak. Yang keempat, belajar dan mengajar. Di sini adalah guru
yang mengajar anak-anak supaya menjadi anak yang pintar dan cerdas. Belajar adalah kewajiban anak untuk bertanya kepada guru apa pelajaran yang tidak dipahami. Ya anak-anak, jadi inilah dia kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah. Oke? Berikutnya adalah peraturan dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan supaya terciptanya keamanan dan ketertiban. Nah, itu dia. Berikut ini adalah akibat kita tidak mematuhi tata tertib yang sudah tertulis. Nah, yang pertama, malu karena banyak yang melihat. Ya, jadi anak-anakku, jika kita tidak mematuhi tata tertib yang sudah tertulis, pasti kita dilihati orang. Sama misalnya kalau kita belanja di supermarket. Nah, itu kan anak-anak, kalau kita misalkan membayar belanja kita, kan kita tidak boleh mendahulukan yang sudah duluan di depan. Nah, pasti harus kita di belakang. Tapi kalau kita misalnya langsung ke depan, padahal masih ada kita yang terakhir, pasti kita dilihati. Kenapa sih si ibu ini aturan ke belakang? Nah, dilihati. Jadi kita jadi malu. Itu salah satunya. Karena ada tata tertib di dalam membayar belanja kita tersebut ataupun di pusat supermarket. Yang kedua adalah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini sama juga. Contohnya juga seperti ini. Lalu lintas di jalan raya. Itu kan ada rambu-rambu lalu lintas yang harus dipatuhi di jalan raya. Seperti kan ada itu lampunya warna merah, kuning, ya, hijau. Kalau kita melanggar, kita merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Terjadi macet ataupun bisa tabrakan. Jadi kita harus mematuhi rambu-rambu tersebut. Itu dia anak-anak ya. Selanjutnya adalah banyak orang kurang simpati. Iya, betul anak-anak. Jadi kalau kita melanggar setiap tata tertib yang dibuat untuk menciptakan suatu keamanan dan ketertiban, orang akan tidak senang melihat kita. Nah, kenapa? Kita tidak mematuhi tata tertib tersebut. Itu dia anak-anak ya. Nah, itu adalah contoh jika kita tidak mematuhi tata tertib yang sudah dibuat atau yang sudah tertulis. Oke anak-anak. Yang selanjutnya adalah manfaat. Ini adalah manfaat jika kita mematuhi tata tertib dan peraturan di sekolah. Yang pertama, pembelajaran berjalan lancar. Iya, betul anak-anak. Jadi, setiap sekolah itu memiliki tata tertib. Kenapa Bu dibuat tata tertib di sekolah? Iya, supaya tercipta keamanan ketertiban. Disiplin. Itu dia anak-anak. Misalkan, siswa masuk sekolah pukul 06.55, kamu datang setengah 8. Itu sudah tidak mematuhi peraturan di sekolah itu. Apa yang terjadi? Anak-anak yang sudah belajar tersebut jadi tidak konsentrasi. Karena kamu terlambat, pasti mereka melihat kamu. Akhirnya pembelajaran tidak kondusif. Tapi jika kamu mematuhi peraturan, pasti berjalan dengan lancar. Oke anak-anak. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, ini juga. Kadang ada anak-anak ya, sedang belajar. Suka dari belakang mencolek atau memukul. Ya. Nah, ini salah satu juga bisa mengganggu kelancaran dalam belajar. Jadi kalau saat belajar itu harus mematuhi tata tertib di dalam kelas. Jadi ada itu tata tertib di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Misalnya di dalam kelas. Kalau lagi belajar, dengarkan gurunya menjelaskan. Pada saat dikasih tugas,
Kerjakan dengan baik. Jangan menyontek ataupun membuat keributan di dalam kelas. Itu dia anak-anak. Yang berikutnya, memberi contoh baik kepada teman dan orang lain. Iya, jadi kalau kita memberikan contoh yang baik kepada teman atau orang lain, ya, kita akan disenangi oleh teman ataupun orang lain. Nah, itu dia anak-anak ya. Jadi kalau misalkan kamu melihat temanmu mengambil peralatan pensil, misalnya pulpen atau buku, kamu melihat, kamu bisa menegur temanmu itu bahwa yang dilakukannya itu tidak baik. Nah, kamu bisa memberikan misalnya saran, kamu ini punya si Anu ya, kamu ambil tidak, kamu minjam, harus diberitahukan, harus dipinjam, jangan hanya ngambil sendiri atau asal-asalan. Itu dia anak-anak ya. Jadi anak-anak ibu, inilah manfaat jika kita mematuhi tata tertib dan peraturan di sekolah. Juga melatih dirimu sendiri menjadi anak yang tertib di sekolah maupun di rumah. Di rumah juga seperti itu. Pasti ada aturan dan tata tertib dibuat orang tuamu di rumah. Misalkan pulang sekolah, langsung ganti baju, lalu sarapan, jam sekian, tidur dulu, jam sekian, makan, jam sekian belajar. Itu adalah tata tertib yang harus dipatuhi di rumah. Nah, jika kamu melaksanakannya dengan seterusnya seperti itu, maka kamu akan menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke anak-anak? Nah, itu dia ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita PLH. Ya, tugas kamu kerjakan yang ada di Google Form. Teliti dengan baik. Pesan ibu, jaga selalu kesehatan dan patuhi orang tua di rumah. Oke? Dadah.